Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas M03 Pencemaran Perairan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioremediasi. Next. Sebelumnya izinkan perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Arina Santoso dengan digit NIM akhir 034. Ada Caroline Widayat dengan digit NIM akhir 057. Next. Untuk pokok pembahasannya sendiri, yang pertama ada pengertian bioremediasi, yang kedua ada proses atau mekanisme bioremediasi, yang ketiga ada jenis bioremediasi, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi bioremediasi, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan bioremediasi, yang keenam ada contoh bioremediasi, dan yang terakhir ada studi kasus. Next. Untuk definisi bioremediasi sendiri, yaitu bioremediasi adalah penggunaan organisme hidup, terutama mikroorganisme, untuk mendegradasi kontaminan lingkungan ke dalam bentuk yang kurang beracun. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses bioremediasi itu ada tiga, yaitu yang pertama ada mikroba, nutrisi, dan lingkungan. Yang pertama mikroba memiliki kemampuan untuk mendegradasi, mentransformasi, dan menyerap senyawa pencemar. Mikroba yang digunakan dapat berasal dari golongan fungi, bakteri, ataupun mikroalga. Yang kedua ada nutrisi. Jenis nutrisi yang dibutuhkan bagi mikroba, di antaranya unsur karbon, nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan yang berpengaruh antara lain oksigen, suhu, DO, dan pH. Next. Untuk proses bioremediasi sendiri sangat tergantung dengan keberadaan mikroba. Selanjutnya, mikroba dikemas menjadi produk biostimulan yang akan diaplikasikan pada tanah sebagai pemindah tanah. Biostimulan merupakan produk berbasis organik dan diperkaya dengan mikroba yang dapat menstimulasi pembentukan topsoil pada tanah. Next. Yang berikutnya ada jenis bioremediasi. Dibagi menjadi dua, yaitu ada biostimulasi. Yang pertama ada biostimulasi, proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen ke dalam suatu situs atau tempat yang tercemar, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang ada di dalam tempat tercemar itu. Yang kedua ada bioaugmentasi. Prinsipnya yaitu penambahan bakteri tertentu pada suatu tempat tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada di daerah tersebut. Cara ini yang paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Namun sangat sulit untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroorganisme dapat berkembang dengan optimal. Next. Yang berikutnya ada jenis bioremediasi berdasarkan metode. Yang pertama ada in situ, merujuk pada pekerjaan bioremediasi yang dilakukan langsung di lokasi terkontaminasi. Misalnya, tanah yang terkontaminasi yang diremediasi tanpa memerlukan proses removal yang mahal atau air tanah yang hanya bisa dilakukan remediasi di tempat. Yang kedua ada ex situ, merujuk pada pekerjaan bioremediasi yang dilakukan dengan membawa material yang terkontaminasi dan remediasinya secara remote. Metode ini membutuhkan alat-alat berat. Metode ex situ beresiko menimbulkan penyebaran kontaminasi atau tumpahan selama proses transportasi. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan bioremediasi. Kelebihan bioremediasi adalah dapat dilakukan pada lokasi perlakuan lapangan, kurangnya biaya dan gangguan bioremediasi dapat menghilangkan polutan secara permanen dan dapat diterima masyarakat. Dengan didukung peraturan dapat digabung dengan metode perlakuan fisika dan kimia. Selain itu, keuntungan dari penggunaan metode ini yaitu kerusakan habitat bisa dihindarkan, memungkinkan ekosistem kembali ke kondisi aslinya dan memungkinkan detoksifikasi senyawa beracun. Bioremediasi adalah teknologi baru yang ramah lingkungan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Bioremediasi lebih mudah diterima oleh masyarakat karena pada prinsipnya adalah suatu proses alami sehingga lebih murah dan tidak menimbulkan efek samping yang bersifat negatif pada lingkungan. Lalu kekurangan bioremediasi. Bioremediasi pada dasarnya memiliki dua kekurangan.
Pertama, yaitu hanya terdapat beberapa bakteri atau fungi yang memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap banyak jenis material, organik, dan zat kimia yang terdapat di alam. Kekurangan ini hanya dapat diatasi dengan melakukan screening untuk menemukan spesies mikroba baru dan mendeteksi potensinya dalam teknik bioremediasi. Kekurangan lain adalah bioremediasi yang membutuhkan waktu yang tergolong cukup lama untuk dapat menunjukkan hasilnya. Contoh penerapan bioremediasi: memanfaatkan bakteri pendegradasi limbah plastik, yang kedua proses ekstraksi logam dari biji-nya, yang ketiga menghasilkan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, yang keempat menghasilkan antibodi untuk melawan antigen tertentu, dan yang terakhir yaitu menghasilkan etanol sebagai campuran bahan bakar. Berikut merupakan jurnal yang kami ambil untuk studi kasus, yang berjudul Bioremediasi Merkuri menggunakan bakteri indigenous dari limbah penambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Abstrak: pada penelitian ini, proses bioremediasi dilakukan dengan menggunakan bakteri indigenous yang diisolasi dari limbah penambangan emas Tumpang Pitu, Banyuwangi. Bakteri indigenous tersebut didapatkan dengan mengambil sampel berupa sedimen dan sampel cair dari penambangan emas, dan kemudian dilakukan proses isolasi dan seleksi menggunakan merkuri dengan kadar 0 hingga 130 ppm. Proses ini untuk mendapatkan bakteri yang resisten terhadap kadar merkuri tertinggi dan mampu untuk melakukan proses degradasi merkuri terbaik. Selanjutnya, dilakukan proses identifikasi bakteri yang terbukti mampu untuk melakukan proses bioremediasi. Hasil: karakteristik limbah penambangan emas memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Parameter hasil analisis kadar merkuri yang ada pada limbah penambangan emas Tumpang Pitu, Banyuwangi kadarnya melebihi ambang batas standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana kadar terendah adalah 0,031 ppm pada limbah cair 1 dan yang tertinggi adalah 0,03 ppm pada limbah sedimen 2. Limbah sedimen memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan limbah cair, karena pada limbah sedimen logam merkuri yang digunakan akan terakumulasi di dalam tanah dan tidak mampu untuk didegradasi oleh lingkungan sehingga kadarnya akan tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang dapat diambil yaitu setelah dilakukan proses isolasi dan identifikasi, dapat diketahui bahwa bakteri yang diisolasi dari limbah penambangan emas Tumpang Pitu, Banyuwangi merupakan bakteri jenis Morganella morgani dan mampu untuk melakukan reduksi merkuri hingga mencapai 92,46%, di mana bakteri ini didapat dari sampel sedimen 2, sehingga bakteri ini berpotensi untuk digunakan sebagai bakteri dalam proses bioremediasi. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kelompok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.